Alhamdulillah di malam yang cerah ini, karena kemarin sebelumnya hujan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka dalam rangka mencari ridhonya, dalam rangka mudzakarah lillahi ta'ala, saling mengingatkan, saling menasehati, saling berhalal bihalal. Mudah-mudahan acara kita ini nanti lancar, tidak ada gangguan apapun, mendapatkan hasil yang gemilang, mendapatkan manfaat tidak hanya di dunia namun juga manfaat di akhirat. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan juga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi mulia. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya yang membanggakan kelak dan dikumpulkan bersama beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istilah halal bihalal ini sebenarnya istilahnya orang Indonesia. Jadi kalau di luar negeri, ya alhamdulillah saya walaupun anak kampung, anak desa, pernah injek-injek tanahnya orang luar negeri. Jadi maksudnya pernah ke sana itu. Jadi kalau di sana itu di negara yang negara orang-orang Islam, negara-negara Arab, atau juga di negara yang di situ komunitas Islamnya sedikit, kayak mungkin di Korea misalnya, itu istilah seperti ini tidak ada. Nah, tapi itulah hebatnya orang Indonesia, itu paling pinter kalau urusan branding, itu paling pinter sekali. Jadi halal bihalal itu tidak ada kalau di Arab. Tapi ada masalah, sekedar istilah, dan tujuannya toh juga bagus. Halal bihalal maksudnya adalah orang setelah sebulan penuh di bulan Ramadan mengumpulkan pundi-pundi pahala kepada Allah, pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkatkan kualitas ketakwaan, kualitas keimanan, kualitas ibadah. Kalau punya salah, punya dosa, minta ampun kepada Allah, dicuci, diumbah di bulan Ramadan. Kemudian dilengkapi ya di hari Idul Fitri, minta maaf kepada sesama manusia. Sehingga muncullah istilah halal bi halal. Jadi sama-sama sudah. Kalau bahasa kerennya itu kosong seperti itu. Jadi itu istilah halal bihalal seperti itu. Kalau di luar negeri tidak ada. Orang Indonesia itu suka branding, suka dimomentumkan. Kalau di sana orang salah ya langsung minta maaf. Jadi nggak nunggu hari raya. Kalau salah ya minta maaf. Kalau ya dia di Indonesia di beberapa tempat itu kan. Jadi kalau apa salah ya kadang segan, malu dan seterusnya. Nah, baru kalau hari raya baru open house, kemudian saling memaafkan dan seterusnya, seperti itu. Ya tidak apa-apa, ini suatu momentum yang baik. Oleh karenanya saya menilai panitia sangat cerdas sekali mengambil kesempatan supaya di antara kita ini semakin rukun, semakin guyub, semakin saling mencintai, semakin menyayangi. Ya, ngomong-ngomong masalah mencintai dan menyayangi, kalau kita melihat di hadis Rasulullah SAW, beliau itu pernah bersabda. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Atau ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya adalah Rasulullah SAW memerintahkan dan mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini bersikap kepada orang lain sebagaimana kita suka diperlakukan seperti itu. Jadi kalau nggak mau diganggu sama orang, ya jangan ganggu orang. Kalau nggak mau disakiti sama orang, ya jangan menyakiti orang. Makanya
di beberapa tempat atau di istilahnya orang Arab itu ada istilah al-jar qoblad dar. Al-jar qoblad dar. Al-jar ini bahasa Arab artinya tetangga. Qabl itu sebelum. Dar itu artinya rumah. Jadi kalau misalnya orang pilih rumah, mau beli rumah, itu jangan dilihat rumahnya dulu, lihat tetangganya dulu. Sebaik apapun rumah, kalau tetangganya, mohon maaf, mungkin resek, suka bikin huru-hara, kepo gitu kan, jadi yang tidak sepatutnya dan tidak selayaknya, lah ini kan nggak nyaman gitu. Tapi kalau rumah kita katakan di kampung-kampung yang berdempet-dempetan, tapi kalau guyup enak. Kenapa? Karena punya tetangga rasa saudara, enak gitu. Misalnya kerja titip anak juga enak gitu. Umpamanya misalnya kok anaknya butuh makan tapi karena baru pulang kerja belum bisa masak, akhirnya apa? Bisa minta bantuan tetangga dan seterusnya. Jadi saling menghargai, saling memberi, saling menyayangi, saling mencintai. Itu anjurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi kalau mau pilih rumah, itu pilih tetangga dulu. Kanan kirinya baik apa enggak? Kalau baik ya insya Allah rumah ini akan penuh dengan keberkahan. Tapi kalau tetangganya ini resek, tetangganya ini ya tadi bahasanya kepo, suka bikin ulah. Sekarang ini kan orang ini kan zamannya suka saling memviralkan. Kalian punya nggak tetangga kayak gini? Oh ini loh. Jadi di CCTV ditampakkan gitu, tiba-tiba tong sampah ditendang gitu kan. Tiba-tiba dilempari apa gitu. Tetangganya. Nah, tetangganya beli apa gitu iri, tetangganya beli apa itu dengki dan seterusnya. Lah ini. Makanya penting sekali perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Kita ibarat HP itu butuh baterai, dicas. Jadi bukan hanya jasmani saja yang perlu dikasih konsumsi, rohani juga perlu dikasih konsumsi. Oh iya, alhamdulillah tadi beliau Bapak Ketua RT Bapak Ahmad Juwadi sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya ini adalah masalah bersama, banjir. Saya juga sering ingat panjenengan ya Allah, karena di rumah saya itu juga banjir. Jadi kalau hujan itu banjir, tanahnya airnya ngendeng, tapi 1 jam 2 jam sudah surut. Nah, ya sebenarnya nggak enak juga, tapi saya ingat panjenengan. Oh, para jamaah yang di daerah Gang Mawar yang di baratnya rel kereta api ini lebih parah gitu. Jadi saya merasa lebih bersyukur. Alhamdulillah, saya 1 jam 2 jam sudah surut. Kalau mereka belum surut seperti itu. Nah, kalau seandainya ini guyup rukun, maka tentunya akan muncul ide-ide kreatif. Laporan kepada ketua RT, bagaimana ini masalah bersama, apakah perlu kita selesaikan atau bagaimana dan seterusnya. Jadi sehingga kalau ambil solusi itu yang menyelesaikan masalah, bukan solusi pribadi yang menimbulkan masalah baru untuk orang lain, seperti yang tadi sudah disampaikan. Makanya kita amalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian ya masih menjelaskan mengenai halal bihalal. Jadi ketika kita sesama manusia saling memaafkan, ya, saling merelakan, saling mengikhlaskan. Jadi misalnya pernah salah dari segi omongan, salah dari segi perilaku dan seterusnya. Ini ketika orang sudah minta maaf, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti, lah ini penting ini karena sebagian orang bikin selengean, tapi keliru gitu. Jadi kosong-kosong kemudian dianggap kalau punya hutang, hutangnya lunas. Enggak. Jadi saling memaafkan di sini tuh kecuali hutang. Itu loh. Kecuali hutang. Kecuali kalau memang yang bersangkutan sudah merelakan, sudahlah. Kan kita ini friend, kita ini kan teman. Hutangnya sampean ke saya nggak usah dibayar. Kalau memang seperti itu sudah ada ketegasan dari yang bersangkutan, maka hutangnya lunas. Tapi kalau ya halal bihalal seperti ini biasanya kalau hutang ya enggak.
Napa panjenengan warga Gang Mawar seperti itu? Kalau memang seperti itu, ini saya hutang biar untuk bangunan pondok nanti. Kalau pas nanti tahun depan halal bihalal langsung lunas nanti. Ya. Jadi ini pengecualian. Untuk masalah hutang ini tidak dianggap halal bihalal. Jadi masih ada tanggungan, kecuali yang bersangkutan ini dengan tegas menyatakan sampun hutangnya panjenengan sudah tidak usah dibayar, saya ikhlaskan lillahi ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penting, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hak-hak bertetangga di beberapa ayat dalam Al-Quran. Jadi tetangga kita ini punya hak. Tetangga kita ini punya hak. Menyebutkan di beberapa ayat. Di antaranya adalah di surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa benis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, ini diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa tersebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Satu-satunya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita Allah tidak serupa dengan makhluknya. Keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan makhluknya. Jadi Allah itu bukan manusia, bukan binatang, bukan malaikat, tidak bisa dibayangkan. Allah juga tidak butuh dengan makhluknya. Tidak butuh tempat, tidak butuh matahari, tidak butuh bulan, tidak butuh bumi, tidak butuh langit, tidak butuh arsy, tidak butuh malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak serupa dengan makhluknya, tidak bisa dibayangkan, dan juga tidak butuh dengan makhluknya. Itu keyakinan kita terkait Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah setelah meyakini dengan keyakinan yang benar terkait Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang itu keyakinannya keliru terkait Allah. Mereka hanya tahu Allah namanya saja. Ya, tetapi sifat wajibnya itu tidak tahu. Lah ini kemungkinan besar orang ini akan salah dalam menyembah kepada Allah. Boleh jadi dia menyembah sesuatu yang dia yakini itu adalah Allah, padahal itu bukan Allah. Oleh karenanya di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya keyakinan kita terkait Allah adalah Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang tidak serupa dengan makhluknya, yang menciptakan segala-galanya, yang tidak butuh dengan makhluknya. Sebagian orang berkeyakinan Allah itu manusia raksasa. Bukan seperti itu. Itu kan keyakinannya orang-orang Yunani, dewa-dewa. Nah, ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Allah bukan manusia. Sebagian punya keyakinan Allah punya mata, Allah punya tangan, punya kaki, punya anggota badan, naik turun di sepertiga malam. Nah, ini juga bertentangan dengan keyakinan kita. Mereka meyakini Allah bersemayam. Ini juga bertentangan dengan keyakinan kita. Jadi Allah itu tidak butuh kepada tempat. Allah itu bukan di atas arsy, bukan juga di surga. Ini bukan keyakinan kita. Karena Allah yang menciptakan surga, karena Allah yang menciptakan arsy, tidak butuh dengan ciptaannya. Jadi setelah kita meyakini dengan keyakinan yang benar, kemudian kita beribadah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan zakat di akhir penghujung bulan Ramadan, zakat fitrah atau zakat mal kalau memang sudah punya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga melaksanakan ibadah haji dan umroh kalau memang sudah mampu. Ya alhamdulillah sekarang pemerintah sudah membuka kembali jalan ke sana. Monggo Bapak Ibu yang sudah punya kelebihan harta ini ditabung untuk ibadah haji dan umroh. Tapi yang tidak kalah penting adalah sebelum kita melangkah beribadah kepada Allah, maka pastikan bahwasanya ibadah yang kita kerjakan ini adalah sesuai dengan ketentuan syariat. Karena kalau orang ibadah tapi asal ibadah gitu saja, tidak sesuai ketentuan syariatnya,
rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, ya, perkara-perkara yang membatalkan dilanggar, dikerjakan, maka ibadahnya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini alhamdulillah kita ada musola, ada kajian-kajian. Monggo panjenengan yang ada waktu sempatkan. Ngajinya tidak lama, nggak sampai 1 jam, itu pun hanya seminggu sekali. Ya, kita makan saja setiap hari, masa ngaji seminggu sekali tidak datang. Oleh karenanya ya saya harapkan untuk menyempatkan diri mengikuti kajian semacam itu. Kalau seandainya nggak sempat, alhamdulillah kita ada tim media ya, walaupun juga ala kadarnya, walaupun juga ya amatir dan seterusnya, tapi bisa untuk didengarkan. Monggo saya share biasanya kajian yang sempat direkam untuk jenengan ikuti. Kalau seandainya yang kurang paham nanti bisa tanyakan langsung atau bisa di komen di kolom komentar. Seperti itu. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini sesuatu yang khusus bagi Allah untuk selain Allah. Tidak boleh misalnya meyakini bahwasanya suatu kejadian terjadi bukan kehendak Allah, tidak boleh. Karena keyakinan kita, masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali itu adalah kehendak Allah. Tidak ada kehendak Allah, kebalikannya ya. Tidak ada kehendak Allah kecuali itu pasti terjadi. Jadi kalau seandainya sesuatu terjadi, yang aneh terjadi, itu adalah kehendak Allah. Misalnya kok ada pemilihan, kemudian orang yang dijago-jagokan ini karena dari segi powernya kuat, kemudian dananya juga besar, pengikutnya kelihatan banyak. Lah kok malah tidak jadi, yang jadi ini malah yang tidak diunggulkan. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan semua kehendak Allah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah tetapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat perintah Allah, tetapi apakah semua orang Islam ini salat? Tidak. Ya. Sebaliknya, yang dikehendaki oleh Allah itu juga terkadang tidak diperintahkan oleh Allah. Minum khamr itu kan larangan Allah. Tetapi kan ada orang yang minum khamr. Itu kehendak Allah, tetapi tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi panjenengan ini yang diberikan orang tuanya diberikan usia yang panjang, ya monggo ini kesempatan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ya? Dengan bersikap baik, melayani, memberikan nafkah, memberikan pemberian-pemberian yang memang diharapkan oleh orang tua, merawat dan seterusnya. Nah, ini adalah cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dikala beliau ini masih hidup. Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya kita doakan. Kita bacakan Yasin, kita ziarahi kuburannya, ya. Kita teruskan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Kalau seandainya orang tua kita dulu itu suka ziarah kepada teman-temannya, suka memberi kepada tetangga-tetangganya. Lah ini karena kebiasaan baik itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua kita meninggal. Lah, masalahnya sekarang adalah bagaimana seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua? Jawabannya adalah dengan ilmu agama. Nah, saya yakin tidak ada orang tua di dunia ini satupun di antara mereka yang tidak ingin ya dibaiki oleh anak-anaknya. Saya yakin seperti itu. Pengen kalau punya anak, harapannya adalah anak-anak ini nanti ya merawat keduanya ketika mereka sudah usianya tua, mendoakan ketika sudah meninggal. Hanya saja, ngapunten, mohon maaf, banyak juga orang tua itu yang lalai, pengen anaknya berbakti tetapi tidak dibekali dengan urusan akhirat, ilmu akhiratnya nggak dibekali. Ya monggo disekolahkan umum silahkan, tetapi paling tidak ya dasar-dasar agama, tata krama itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anaknya dalam urusan dunia S2, profesor, bahkan dosen di perguruan tinggi terkenal, tetapi dalam urusan agama baca Al-Fatihah
menghatamkan surat Yasin untuk orang tuanya tidak bisa. Lah ini rugi orang tua yang seperti itu. Rugi orang tua yang seperti itu. Selama hidupnya bekerja keras, berjuang untuk anak-anaknya. Jadi sampai makan itu dia makan nasi sama garam, anaknya biar makan enak, biar sehat, biar biasa sekolah, bisa kuliah. Kemudian sekolah tinggi, setelahnya tidak dapat apa-apa. Tidak, pada saat hidup tidak dimuliakan, nggak dihormati, nggak ada baktinya sama sekali. Setelah meninggal ya sudah, nggak ikut apa lagi. Itu kenapa? Ya, jangan menyalahkan anaknya saja. Kita harus mengajar diri bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Seperti itu. Jadi wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Kerabat ini ya saudara-saudara, tretan-tretan ini. Kemudian sepupu-sepupu, paman bibi. Lah ini saudara kita. Kita berbuat baik kepada mereka. Kalau seandainya mereka ada hari-hari bahagia, hari pernikahan, selamatan, syukuran dan seterusnya, kita diundang, kita datang, kita motivasi, kita ucapkan selamat. Seperti itu. Kalau seandainya mereka ini ada hari-hari sedih, kematian, sakit, musibah dan seterusnya, kita kunjungi, kita jenguk, kita doakan. Kalau mereka butuh bantuan, kita kasih bantuan dan seterusnya. Itu adalah cara kita berbuat baik kepada wabidil kurba, kepada kerabat-kerabat kita. Wal yatama. Nah, wal yatama ini adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Dan di sini ingin saya tegaskan siapa yang dimaksud dengan anak yatim. Karena banyak orang yang salah persepsi, salah pengertian, salah kaprah. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya satu, dan dalam kondisi belum balik. Itu namanya anak yatim. Jadi kalau terkumpul dua kriteria ini, itu namanya anak yatim. Tapi kalau sudah balik, ya bukan anak yatim lagi. Yatimnya sudah hilang, sudah lepas status yatimnya itu. Jadi saya misalnya abah saya sudah meninggal, bukan berarti saya anak yatim, bukan. Jadi bukan, sudah. Kadang itu ada santunan anak yatim, tapi yang hadir anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA, itu kan sudah balik semua itu. Nah ini, jadi harus diperhatikan. Terutama apabila panitia ini mengumumkan kepada jamaah kita akan mengadakan santunan anak yatim. Kalau seandainya jamaah ngasih itu kan dengan harapan, dengan amanah bahwasanya harta ini akan disampaikan kepada anak yatim. Lah kalau disampaikan kepada orang-orang yang seperti ini, anak-anak yang kuliah SMA, ya mungkin walaupun mereka membutuhkan, ya ini berarti tidak sesuai dengan amanah. Makanya harus hati-hati. Fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah anak yatim. Jadi setiap helainya ini berkah, pahala. Makanya kan kalau kita ada anak yatim, ya bapaknya meninggal, kemudian dia belum balik, kita belai rambutnya. Ini setiap helainya adalah pahala. Nah itu anak yatim seperti itu. Rasulullah ketika bersabda, saya dengan anak yatim itu seperti ini di surga nanti. Nah itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Nah, jadi bukan sembarangan. Wal masakin, orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Kemudian wal jaridil qurba, tetangga-tetangga yang dekat. Tetangga-tetangga yang dekat. Nah, apalagi kalau tetangga sekaligus kerabat. Lebih-lebih ini. Lebih-lebih. Jadi harus kita baiki. Jangan sampai tetangga kita ini merasa kecewa dengan kita, merasa tersakiti dengan kita. Jadi mohon maaf kalau seandainya suka musik atau suka nyalakan audio misalnya, ya ini ya lihat-lihat jam berapa, jangan siang-siang kemudian nyalakan musik dangdut koplo lagi dan seterusnya, sehingga tetangganya yang kerjanya malam waktunya istirahat umumnya terganggu. Nah, ini kan berarti tidak mengamalkan ayat ini. Jadi harus diperhatikan itu suara, kemudian juga masalah memberi dan seterusnya, masalah mengundang dan seterusnya. Ini juga harus diperhatikan. Keguyuban, kerukunan yang sekiranya ini untuk kepentingan bersama, ini harus diperhatikan. Jangan pas waktunya kerja bakti bareng kemudian tidak datang. Nah, ini tidak sepatutnya. Kalau seandainya tidak datang karena memang ada uzur, ada alasan, karena memang sakit, konfirmasi. Memberitahu, tapi paling tidak misalnya memberikan konsumsi. Mohon maaf Pak RT, saya tidak bisa ikut karena ini kaki saya habis jatuh, lecet.
dan seterusnya, nggak bisa keselio, kalau dipaksakan nanti tambah parah dan seterusnya. Kalau memang seperti itu, nah sebagai gantinya ini ada sedikit konsumsi untuk para tetangga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Lah ini kan betapa indahnya hidup yang seperti itu. Ya, kalau ada undangan datang, jadi bersosialisasi, bagaimana bergaul antar warga ini supaya hidupnya guyup, rukun, kompak. Tapi itu ya, kompaknya, rukunnya dalam kebaikan. Jangan kompak dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong-menolonglah dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau ayat ini benar-benar diamalkan, Masya Allah, enak sekali itu. Misalnya kita bangun rumah misalnya, karena tetangganya pada baik, datang semua, enak, nggak usah bayar itu tukang. Nanti juga sebaliknya, kalau tetangganya itu bikin rumah, kita datang, nggak usah bayar itu tukang. Ya. Kalau misalnya kita punya hajatan umpamanya, enak, nggak usah bayar WO, nggak usah bayar WO. Semerap nggih WO nggih, wedding organization itu. Jadi nggak usah nyewa orang, tapi udah tetangganya semua yang masak Bu ini, yang bagian terop Pak ini dan seterusnya. Enak kalau tetangganya sama-sama baik. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Jadi tetangga ini banyak, tidak hanya samping kanan, samping kiri, tapi 40 rumah itu masih tetangga kita itu. Ya, kalau bisa ya kita perbuat baik kepada mereka semuanya. Tapi paling tidak adalah yang paling dekat. Was-sahibi bil jambi, dan juga teman-teman kita. Ini para ulama menafsirkan dengan banyak tafsir. Ada yang mengatakan istri, karena kan istri ini akan yang menemani kita. Teman ketika bepergian, ini juga harus kita berbuat baik kepada mereka. Was-sahibil jambi wa banis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan juga budak-budak kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong. Jadi sombong ini apa? Sombong ini adalah, ada 2 poin di sini. Tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Dikarenakan yang menyampaikan ini lebih muda, umpamanya dia lebih kaya daripada orang tersebut, pangkatnya dia lebih tinggi. Lah ini namanya sombong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merendahkan orang lain. Jadi merendahkan, kamu apa? Kamu masih anak kemarin dan seterusnya. Lah ini namanya sombong. Mukhtalan fakhura, dan orang-orang yang menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Harta saya ini sekian, anak saya ini kuliahnya sekian, dengan tujuan dia ini berbangga-bangga. Sombong, ya kembali ke ayat yang tadi itu. Tapi kalau tujuannya tahadduts bin ni'mah, ingin menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi temannya, ya tidak ada masalah. Alhamdulillah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah berkat dukungan dari orang-orang sekitar, menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, tujuannya untuk tahadduts bin ni'mah, menyebutkan nikmat-nikmat Allah, dan juga untuk memotivasi orang lain. Maka yang demikian ini tidak berdosa. Jadi ini adalah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa. Kita istiqomahkan halal bihalal ini dengan pengertian, ya sudah, karena sudah kosong-kosong, sudah saling minta maaf, jangan membuka lembaran baru dengan menyakiti dan melukai. Kita jaga lisan kita ini, kita jaga anggota tubuh kita ini, jangan sampai menyakiti orang lain. Saya tutup dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW, man akala thayyiban wa amila bisunnatin wa aminan nasu bawaiqahu dakhalal jannah. Ada 3 poin di sini orang yang akan masuk surga. Jadi kalau terpenuhi 3 hal ini, dia akan masuk surga. Yang pertama adalah man akala thayyiban, orang yang memakan makanan yang halal. Jadi kalau makan dilihat ini halal apa tidak. Kalau beli daging umpamanya disembelih dengan sembelih syariat apa tidak. Ini uangnya dari apa untuk beli makanan tersebut.
Jadi dia artinya adalah memenuhi ketentuan syariat, tidak asal ada makanan dimakan, tidak. Kerjanya juga diperhatikan hal apa tidak. Jadi akala thayyiban. Kemudian wa amila bisunnatin. Dia juga menjalankan perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah. Perintahnya semuanya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Kemudian wa aminan nasu bawa'iqahu. Ini poin pentingnya di sini. Wa aminan nasu bawa'iqahu. Jadi orang-orang itu selamat dari kezalimannya. Artinya dia tidak zalim. Orang-orang itu selamat dari mulutnya yang pedas. Artinya dia tidak menyakiti orang lain dengan perkataannya. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah. Maka orang ini akan masuk surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan untuk mengamalkan ayat ataupun hadis ataupun perkataan para ulama yang tadi sudah kita sebutkan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.